Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan soal TPM dari Kabupaten Kulon Progo tahap pertama. Ya. Jadi di soal ini akan ada 25 butir soal yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan tonton terus video ini sampai selesai. Langsung saja kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Saya perkecil dulu layarnya. Oke. Soal yang pertama ini teman-teman diminta untuk membaca sebuah teks, kemudian mengaitkannya dengan kalimat pertanyaan yang ada. Pertanyaannya adalah kalimat pernyataan yang jawabannya terdapat dalam kutipan teks tersebut adalah kalimat nomor berapa? Nah, jadi di sini ada 4 pertanyaan. Kira-kira ada nggak jawabannya di teks bacaan? Kita lihat dulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membuat pupuk organik cair dengan kulit pisang? Yang kedua, apa manfaat pisang bagi tubuh kita jika dikonsumsi secara rutin? 3. Mengapa kulit pisang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman? Dan yang keempat, apa manfaat enzim yang terkandung di dalam kulit pisang bagi tanaman? Oke, kita baca dulu teks bacaannya ya. Siapa yang tidak kenal dengan pohon pisang? Kandungan yang terdapat di dalamnya sangat bermanfaat bagi kita. Jadi dia membicarakan tentang pohon pisang ya, dan kandungan yang ada di dalamnya. Mulai dari ujung akar sampai dengan kulit buahnya pun dapat dimanfaatkan. Oke, selain penghasil enzim silanase, ya mungkin seperti itu ya bacanya ya. Kulit pisang juga merupakan bahan organik yang mengandung unsur kimia seperti magnesium, sodium, fosfor, sulfur dan lain sebagainya. Kemudian, oleh karena itu kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Oke, karena ada kandungan ini tadi, maka kulit pisang itu dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Pupuk organik ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk padat ataupun cair. Kulit pisang memiliki kandungan seperti karbohidrat, lemak, protein, 15% kalium, 2% fosfor, dan lain sebagainya itu. Salah satu kandungan yang baik untuk tanaman adalah kandungan kalium dan fosfor, yaitu untuk pertumbuhan dan pembuangan dan pembijian. Paragraf keduanya, langkah pembuatan pupuk organik cair dengan kulit pisang adalah 3 buah kulit pisang. Jadi 3 buah kulit pisang matang itu dipotong kecil-kecil lalu direndam dengan 1 liter air, lalu masukkan ke dalam botol bekas air mineral volume 1,5 liter, campur dengan IM4 dan tetes tebu atau larutan gula masing-masing sebanyak 1 tutup botol. Rendam selama 7 hari, setelah itu dapat diaplikasikan dengan dosis minimal 2 tutup botol larutan dengan 1 liter air atau dosis maksimal 1 liter untuk 10 liter air. Oke, kita cek pertanyaan pertama tadi. Bagaimana cara membuat pupuk organik cair dengan kulit pisang? Ada nggak jawabannya? Ada ya, di bagian sini tadi ya kan, ada langkah-langkah. Jadi poin nomor 1 ini bisa kita terima. Yang kedua, apa manfaat pisang bagi tubuh kita jika dikonsumsi secara rutin? Nah, ini kurang tepat karena dia bukan membicarakan tentang pisang ya, tetapi kulit pisang di sini. Mana tadi ya? Di bagian sini nih. Tadi ada yang membicarakan kalau yang dibahas di bagian teks ini berkaitan dengan kulit pisang. Nah, ini. Ya kan? Yang ketiga, mengapa kulit pisang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman? Ada tidak jawabannya? Ada, ya kan, di sini tadi karena dalam kulit pisang itu mengandung berbagai macam unsur kimia ya. Nah, itu bermanfaat sekali untuk dibuat menjadi pupuk padat ataupun pupuk cair, ya kan? Karena kandungan yang ada di dalamnya tadi. Jadi nomor 3 ini bisa. Nomor 4, apa manfaat enzim silanase yang terkandung dalam kulit pisang bagi tanaman? Nah, ini tidak disebutkan di teks bacaan ya.
ataupun tidak dijelaskan manfaatnya itu secara spesifik itu seperti apa, tetapi hanya disebutkan saja, jadi kurang tepat. Otomatis jawabannya adalah 1 dan 3. Ada nggak jawabannya? Ada, yang A. Berikutnya, soal nomor 2. Wah, ini soalnya teks bacaan juga ya. Kita cek dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, pernyataan tersebut yang tepat sesuai dengan isi teks adalah. Oke, kita lihat di sini teksnya. Kita lihat dulu teksnya itu membicarakan tentang sebungkus mie instan energi kesuksesan. Oke. Kita baca dulu ya. Jangan lihat Tony yang sekarang yang punya 12 minimarket sudah autopilot menjadi developer di berbagai lokasi dengan menggait sejumlah investor yang punya rumah makan, yang punya bisnis travel, dan sejumlah lahan pertanian. Jangan dilihat Tony yang sekarang yang memiliki plat istimewa untuk mobilnya, S1TH. Prosesnya sangat panjang. Proses itulah yang harus dipelajari lalu diikuti polanya. Pola itu yang harus ditindaklanjuti dengan action supaya minimal bisa sesukses dia atau melebihinya. Oke, jadi dia membicarakan tentang kesuksesan Pak Tony ya. Nah, yang kedua, lihatlah Tony yang dahulu yang berproses dari surat keterangan miskin dari kelurahan yang mengandalkan bayar kuliah dari berbagai pihak. Tercatat ada 6 lembaga yang dihubungi agar SPP tiap semester di UGM dapat terbayar. Ia juga harus jumpalitan belajar agar IP-nya di atas 3. Oke, berarti dia background-nya ini adalah orang yang kurang mampu. Selanjutnya, ia sering puasa karena memang tidak punya uang untuk pergi ke warung. Terkadang juga harus hutang makan malam sebungkus nasi kucing di angkringan dekat kos. Cerita yang paling tragis yang disaksikan banyak teman kosnya adalah saat dia sering membeli sebungkus mie instan lalu dipecah menjadi 2. Separuh untuk makan pagi sebelum berangkat ke kampus, separuhnya lagi untuk makan malam. Beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan dia baru dapat menyelesaikan kuliahnya dalam waktu 6 tahun. Oke, selanjutnya, apa pelajaran penting dari Tony Hardianto, si anak Boreno Bojonegoro? Pertama, sukses itu hak milik setiap orang, apapun latar belakangnya. Jadi jangan cengeng kalau tidak punya modal, orang tua tidak kaya, tidak punya orang dalam, tidak punya network dan privilege lainnya. Kedua, lingkungan ataupun ekosistem berada di lingkungan yang tepat akan membuatmu bisa tumbuh melesat. Salah satu tempat nongkrong yang dan bermain akan membuat hidupmu akan jalan di tempat, bahkan bisa semakin berantakan dan masa depanmu akan suram atau masa depannya akan suram. Ketiga, jadilah manusia beres. Apa itu manusia beres? Manusia yang selalu berusaha menyelesaikan tanggung jawab. Seberat apapun, sepele apapun harus diusahakan untuk beres. Hal inilah yang membuat trust terbentuk. Oke, kita lihat nih pernyataannya. Pernyataan mana yang sesuai? Yang satu, Tony Hardianto sangat cerdas sehingga ia dengan mudah mendapatkan IP di atas 3 dan lulus cum laude dari UGM. Apakah dia merupakan seorang anak yang cerdas? Tidak dijelaskan ya. Justru walaupun benar ya di sini disebutkan kalau IP-nya di atas 3 dan tetapi untuk lulus cum laude itu maksimal 4 tahun, sementara di teks bacaan kuliahnya itu sampai 6 tahun, jadi kurang tepat nih. Nomor 2, Tony Hardianto sekarang sudah sukses, memiliki 12 supermarket, menjadi developer, memiliki rumah makan dan bisnis travel, serta beberapa lahan pertanian. Nah, ini benar nih. Dimana kita ngeceknya? Ada di paragraf pertama, ya kan? Di sini nih dari mulai kalimat pertama ini sudah disebutkan, ya kan? Jadi untuk nomor 2 bisa kita terima. Nomor 3, pelajaran penting yang dapat diambil dari kisah Tony adalah salah satunya kita harus menjadi manusia super. Nah, ini salah. Seharusnya manusia beres, ya kan? Jadi nomor 3 salah. Nomor 4, Tony Hardianto bukan dari keluarga kaya. Oke. Kuliah di UGM dengan modal surat keterangan miskin, oke, tetapi kini sukses menjadi pengusaha. Ya, jadi nomor 1 dan 4. Ada nggak jawabannya? Ada, opsi D. Selanjutnya nomor 3.
Oke, teks bacanya sama, tapi yang ditanyakan berbeda. Arti kata privilege pada paragraf ketiga teks tersebut adalah ini ya. Nah, kalau kita baca dari sini, jadi jangan cengeng kalau tidak punya modal, orang tua tidak kaya, tidak punya orang dalam, tidak punya network, dan privilege lainnya. Nah, arti privilege itu apa sih? Kalau menurut saya, yang paling tepat adalah hak istimewa, ya. Jadi dia tidak mempunyai hak istimewa sehingga dia harus berusaha dengan usahanya sendiri sehingga dia bisa menjadi pengusaha yang sukses, ya kan? Kalau hak prioritas itu bisa disebut sebagai prioritas. Prioritas atau kalau dalam bahasa Inggris itu priority right. Ya. Nah, kalau hak utama itu disebut sebagai hak progresif kalau nggak salah. Progresif. Nah, sedangkan hak kerjasama itu disebut sebagai hak kemitraan. Hak kemitraan, ya. Atau cooperation right. Nah, gitu ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D. Berikutnya, soal nomor 4. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya. Kalimat yang sesuai dengan isi infografik tersebut adalah kalimat nomor berapa? Kita cek dulu infografisnya. Infografisnya berkaitan dengan tips kuliner sehat. Nah, di sini ada banyak gambar tentang makanan sehat ya. Dan ada juga kalimat-kalimat pendukungnya. Nah, kita cek kalimat pertama. Pilih menu yang banyak mengandung sayuran atau buah. Yang kedua, pilih jenis makanan dan porsi yang sehat untuk disantap. Ketiga, perhatikan jumlah kalori yang dimakan. 4, jika ada makanan berlebih, ingatlah selalu jika Anda makan berlebihan ya, ingatlah selalu untuk membakar kalori dengan aktivitas fisik setelahnya. Yang selanjutnya, hindari perut kosong sebelum kuliner untuk mencegah makan berlebihan. Nah, terus di sini ingat kebutuhan maksimal orang per hari setara 4 gula sendok makan, garam 1 sendok teh, lemak 5 sendok makan. Ya. Nah, kita cek pernyataannya. Pernyataan yang sesuai yang mana ya? Kita lihat. Nomor 1, kebutuhan maksimal orang per hari adalah gula 4 sendok teh. Nah, ini sudah salah di sini. Seharusnya 4 sendok makan, ya kan, yang ini nih. Jadi kurang tepat. Jadi salah nomor 1. Nomor 2, pilih jenis makanan yang bervariasi antara karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, apakah ada? Nomor 2, tidak ada ya. Tidak ada instruksi untuk memilih makanan yang bervariasi, khususnya karbohidrat, protein, dan lemak. Yang diinstruksikan di sini adalah kita itu diminta untuk memilih menu yang banyak mengandung sayuran dan buahan, ya kan? Jadi kurang tepat. Nomor 3, kalori harus dibakar untuk aktivitas fisik apabila kita makan secara berlebihan. Nomor 3, ya, nomor 3 bisa ada di sini. Ya kan, jika Anda makan berlebihan, ingatlah selalu untuk membakar kalori dengan aktivitas fisik. Nomor 4, perhatikan jumlah kalori yang dimakan dan pilih menu yang banyak mengandung sayuran dan buah. Oke, ini juga bisa ya. Tadi yang ini tadi. Yang pertama tadi, ya kan. Nomor 5, hindari perut kosong agar terhindar dari makan yang berlebihan. Oke, ini juga ada. Ini ya, di kalimat terakhir. Jadi 3, 4, 5. Ada nggak jawabannya? Ada yang C. Berikutnya, soal nomor 5. Oke, nomor 5 dulu ya. Ide pokok kutipan teks tersebut adalah, yang ditanyakan adalah ide pokok. Nah, kalau ada ide pokok,
ide pokok, maka teman-teman harus cari dulu kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utama, maka teman-teman fokus aja di kalimat utama karena nanti jawabannya pasti ada di situ, ya kan? Sekarang kita baca dulu teksnya. Antartika memiliki berbagai keunikan geografis yang membuatnya menjadi salah satu benua yang paling menarik dan menantang untuk diteliti. Jadi dia membicarakan tentang Antartika dengan segala keunikan geografisnya. Selanjutnya, Antartika dikenal sebagai benua terdingin di dunia. Sekitar 98% dari daratan benua ini tertutupi oleh lapisan es yang disebut dengan ice sheet. Meskipun tertutup es, Antartika sebenarnya adalah padang pasir terbesar di dunia. Antartika memiliki beberapa gunung berapi aktif. Salah satunya adalah Gunung Erebus yang terletak di Pulau Ross. Kehidupan di Antartika sangat adaptif terhadap kondisi ekstrim. Beberapa spesies seperti penguin kaisar, anjing laut, Weddell, dan berbagai mikroorganisme telah beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Benua ini merupakan rumah bagi penguin. Terdapat 12 juta ekor penguin menempati benua terdingin ini. Nah, dari hal ini, karena teksnya tadi kan membicarakan tentang Antartika memiliki berbagai keunikan geografis, kemudian diperjelas, ya kan? Kenapa sih dia disebut sebagai benua terdingin? Kemudian luasnya itu seperti apa, kemudian apa aja yang ada di dalamnya, kehidupannya di Antartika itu seperti apa. Otomatis kalimat utamanya pasti ada di sini di awal bacaan, ya kan? Sementara kalimat kedua dan seterusnya adalah kalimat penjelas. Nah, karena kita sudah ketemu kalimat utamanya, tinggal kita cari aja nih dari opsi A, B, C, dan D, manakah yang mirip dengan kalimat utamanya. Yang mirip itu ada di opsi yang mana? Ada di opsi yang D, ya kan? Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, soal nomor 6. Oke. Soal nomor 6 ini yang ditanyakan adalah simpulan pendapat pro dan kontra yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, kita baca dulu. Game online yang banyak mengundang perdebatan merupakan penemuan spektakuler abad ini. Para penyuka game online beranggapan bahwa mereka tidak hanya untuk kesenangan semata. Beberapa game online juga ada yang bersifat edukatif sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kecerdasan anak seperti melatih kreativitas. Berarti di sini sudah pro ya. Pro terkait apa? Terkait dengan game online. Selanjutnya paragraf kedua. Persoalan muncul ketika konten dari game online yang tidak terkontrol berisi kekerasan dan pornografi, meskipun terdapat game online yang bebas dari unsur-unsur kekerasan. Sayangnya justru tenggelam oleh riuhnya game online yang mengubar kekerasan. Oke, berarti ini sudah mengarah ke kontra ya. Yang ketiga, apalagi warung internet yang kian menjamur dan mudah sekali dijumpai semakin memanjakan anak-anak tenggelam dalam dunianya sendiri yang jauh dari realitas. Kata-kata kotor, umpatan, maupun makian menjadi kosakata baru yang semakin mengeruhkan pendidikan karakter yang ditanamkan guru-guru mereka di kelas. Ini juga sebagai kontra ya. Oke, sekarang kita lihat nih opsi A, B, C, dan D. Manakah jawaban yang tepat? Coba yang A. Yang A, game online merupakan sarana hiburan yang dapat melatih kreativitas. Apakah sinkron dengan yang ada di paragraf pertama? Iya ya. Betul kan? Nah, ini juga dikatakan sebagai bersifat edukatif. Oke, sesuai ya. Yang kontranya sekarang, keberadaan game online dapat dikontrol mengakibatkan keberadaan game online tanpa dikontrol mengakibatkan anak memiliki karakter mudah emosi. Oke, ini ada di paragraf ketiga ya, bagian sini. Oke, jadi bisa nih, otomatis jawabannya A nih. Tapi kita cek dulu yang B. Yang B, game online dijadikan sebagai tempat hiburan pengisi waktu luang. Ini kurang tepat nih, ya kan?
pengisi waktu luang. Bukan pengisi waktu luang ya, tapi sebagai hiburan aja ya, atau sebagai pengisi kesenggangan waktu aja. Kalau yang kontranya, pemerintah perlu mengontrol konten game online. Nah, ini nggak ada nih. Pemerintah nggak perlu mengkontrol ya kan. Sebenarnya yang mengkontrol tidak hanya pemerintah, tetapi juga orang tua, juga teman-teman, termasuk diri sendiri. Yang C, game online memanjakan anak karena mudah diakses. Ini juga kurang tepat ya. Yang kontranya, maraknya game online mendorong berkembangnya usaha warung internet. Nah, ini juga nggak ada hubungannya. Yang D, game online merupakan penemuan spektakuler yang dapat menggerus karakter. Ini kontra ya. Kalau yang kontranya, game online tidak selamanya buruk, asalkan bisa membatasi jumlah. Nah, ini malah pro-nya. Jadi ketuker nih, ini pro, ini kontra. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang A. Nomor 7, ringkasan. Oke, karena di sini ada dua paragraf 1, paragraf 2, otomatis kita harus mencari poin-poin tersendiri yang mewakili jawaban yang ada. Ya kan? Jadi harus ada 2 poin di sini. Kita cek paragraf pertama. Penyebab kerusakan ginjal pada usia muda adalah konsumsi garam yang berlebihan. Oh, jadi dia membicarakan tentang penyebab kerusakan ginjal pada usia muda. Konsumsi tinggi garam berarti tinggi sodium. Hal ini dapat meningkatkan tekanan darah dan pada gilirannya merusak ginjal. Untuk mengurangi resiko ini, cobalah mengganti garam dengan rempah-rempah dan herbal untuk memberi rasa pada makanan. Sekarang paragraf kedua, konsumsi berlebihan makanan dan minuman manis juga berkontribusi terhadap peningkatan pasien gagal ginjal di usia muda. Oke, jadi ini berbicara tentang konsumsi makanan dan minuman yang berlebihan, khususnya makanan manis ya. Gula berkontribusi pada obesitas yang meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan diabetes. 2 penyebab utama penyakit ginjal. Hindari sereal dan roti putih yang merupakan sumber tersembunyi gula olahan. Oke. Nah, sekarang kita cek yang A. Penyebab kerusakan ginjal di usia muda. Oke, ini ada ya di paragraf 1. Adalah konsumsi garam berlebihan dan konsumsi makanan ataupun minuman manis. Nah, ini juga ada nih di paragraf 2. Oke. Jadi kita ketemu nih jawabannya. Tapi kita cek dulu nih yang B. Konsumsi berlebihan makanan dan minuman manis juga berkontribusi terhadap peningkatan pasien gagal ginjal di usia muda. Ini hanya ada di paragraf 2. Yang ini kan. Yang C, penyebab kerusakan ginjal pada usia muda adalah konsumsi garam atau sodium yang berlebihan. Nah, ini cuma ada di paragraf 1. Yang D, gula berkontribusi pada obesitas yang meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan diabetes sebagai pemicu gagal ginjal. Ini hanya ada di paragraf 2 tadi ya. Jadi yang opsi jawaban yang menyebutkan poin paragraf 1 dan paragraf 2 itu adalah yang A. Selanjutnya nomor 8. Pernyataan tanggapan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, oke, kita baca dulu teksnya ya. Judulnya adalah pentingnya membaca untuk pengembangan diri. Membaca adalah salah satu aktivitas yang memiliki banyak manfaat bagi perkembangan pribadi dan intelektual seseorang. Dengan membaca, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga melatih otak untuk berpikir lebih kritis dan analitis. Selain itu, membaca dapat meningkatkan kemampuan kosakata dan tata bahasa yang pada gilirannya memperbaiki kemampuan komunikasi kita. Kebiasaan membaca juga memperluas wawasan dan membuka pintu untuk memahami berbagai perspektif dari budaya dan latar belakang yang berbeda. Di era digital ini, meskipun akses informasi semakin mudah, penting untuk tetap menjadikan membaca buku sebagai bagian dari rutinitas harian kita, karena buku memberikan kedalaman dan konteks yang seringkali tidak ditemukan dalam sumber informasi yang lebih singkat, seperti artikel ataupun posting media sosial. Yang ditanyakan adalah pernyataan tanggapan yang sesuai. Kita cek yang A. Teks ini tidak berhasil mengingatkan pembaca tentang manfaat jangka panjang dari kebiasaan membaca yang konsisten dan mendalam. Nah, salah ya. Tidak berhasil. Justru dia berhasil di situ. Di mana
kita itu diajak untuk berpikir secara lebih kritis dan analitis, ya kan? Itu merupakan manfaat jangka panjang dari aktivitas membaca. Yang B, teks ini tidak menggambarkan pentingnya membaca sebagai sarana pengembangan diri yang integral. Nah, ini juga salah, ya kan? Justru membaca itu juga dapat memperbaiki kemampuan komunikasi kita. Itu juga sebagai bagian dari sarana pengembangan diri yang integral. Yang C, penulis menekankan bahwa membaca tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kosakata, dan tata bahasa. Nah, ini bisa kita terima nih, yang C. Kita cek dulu yang D. Argumen ini tidak relevan dengan konteks modern karena informasi sudah tersedia dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk buku. Nah, ini salah nih, ya kan? Jadi jawabannya yang C. Di mana kita mengetahui jawabannya itu? Ada di sini. Nah, selain itu, membaca dapat meningkatkan kemampuan kosakata, tata bahasa yang pada gilirannya dapat memperbaiki kemampuan komunikasi kita. Jadi ini ya jawabannya. 9. Nah, 9 di sini ada dua bagian. Satu kesimpulan, satu pernyataan. Pertanyaannya, setelah membaca kesimpulan hasil percobaan dan beberapa kalimat pernyataan tersebut, pernyataan yang sesuai dengan kesimpulan adalah pernyataan nomor berapa? Kita baca dulu nih kesimpulannya. Bahan makanan jika ditetesi dengan air kunyit akan mengalami perubahan warna menjadi merah kecoklatan yang menandakan bahan makanan tersebut mengandung boraks. Makanan akan berubah menjadi merah kecoklatan jika ditetesi air kunyit karena kunyit mengandung kurkumin. Sedangkan boraks mempunyai sifat basah yang efeknya jika boraks kita campur dengan kurkumin, maka akan menghasilkan senyawa baru yang biasa disebut dengan borokurkumin yang mempunyai warna merah kecoklatan. Oke. Jadi dia membicarakan tentang pengujian kandungan apakah di makanan itu ada boraksnya atau tidak ya. Nah, sekarang pernyataannya. 1. Mie kuning setelah ditetesi dengan air kunyit berwarna coklat. Artinya mie kuning tersebut mengandung boraks. Apakah bisa diterima? Apakah di situ membicarakan tentang mie kuning? Tidak ya. Tetapi dia hanya menyebutkan bahan makanan ya. Nah, tetapi ada salah lagi di sini nih. Berwarna coklat, ya kan? Nah, walaupun makanan tersebut ditetesi air kunyit, tetapi kalau dia mengandung boraks, maka harus berubah menjadi merah kecoklatan, ya kan? Terlepas makanannya itu mie kuning atau bukan, ya kan? Jadi satu ini salah nih. Nomor 2. Percobaan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kandungan boraks dalam makanan. Oke, ini bisa. Yang nomor 3, boraks memiliki sifat asam, sehingga jika boraks dicampur dengan kurkumin akan menghasilkan senyawa borokurkumin yang berwarna merah kecoklatan. Oke, ini bisa nih. Sesuai dengan yang tadi ya. Nomor 4, bakso setelah ditetesi dengan air kunyit mengalami perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Itu artinya bakso mengandung boraks. Ini juga bisa ya. Sebentar. Sepertinya ada yang salah di sini. Oh, maaf. Yang nomor 3 ini salah ya. Kenapa salah? Di sini dikatakan boraks memiliki sifat asam. Ya, sifat asam ya. Salahnya di sini. Seharusnya apa? Seharusnya sifat basa. Oke, maaf ya. Jadi yang paling tepat itu adalah nomor 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Kita cek pertanyaannya. Wah, panjang sekali ya. Pertanyaannya adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah. Oke, kita lihat dulu nih teks bacaannya. Teks pertama dulu. Hai sobat traveling,
Tidak hanya Gunung Kidul dan Bantul saja loh yang memiliki pantai yang mempesona. Kabupaten Kulon Progo, wilayah paling barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga memiliki beberapa pantai yang tak kalah elok. Salah satunya Pantai Gelagah yang tak kalah menarik lagi sobat. Kita dapat bersuah foto di antara terapot pemecah ombak. Ya, dijamin deh pasti asyik. Jadi bahasanya ini agak santai ya bahasanya ya. Kawasan Gelagah secara rutin juga dipakai untuk event motocross, festival layang-layang, dan pesta kembang api pada tahun baru. Pantai Gelagah menjadi muara Sungai Serang yang sekaligus pintu masuk ke pelabuhan ikan Tanjung Adikarta. Sisi barat Sungai Serang menjadi camping ground dan dermaga wisata. Yakin tidak akan berkunjung ke sini? Nyesel loh. Nah, yang suka berpetualang dengan motor ATV juga ada kok. Jika ingin bersantai naik becak, air juga ada di Laguna yang berada di dekat pantai. Banyak juga pedagang yang menjajakan kuliner khas laut dan souvenir beraneka ragam. Yuk bro, tunggu apa lagi? Mari kita tutup tahun 2024 dengan menikmati indahnya pantai nan eksotis. Oke. Kalau kita lihat di sini, dia menggunakan bahasa yang gimana teman-teman teks satunya? Dia menggunakan bahasa yang bahasa lisan ya. Iya kan? Bahasa lisan ya kan? Tadi ada contohnya di sini. Hai sobat traveling, ya kan? Kemudian nyesel lu, ya kan? Kemudian ada lagi tadi. Nah, yuk bro, ya kan? Nah, ini kan bahasa lisan sebenarnya. Dan kalimat yang bernada akrab dan santai ini oke, bisa ya. Yang B-nya menggunakan ragam bahasa baku, tidak. Menggunakan ragam bahasa resmi juga tidak. Apalagi menggunakan bahasa baku juga tidak. Menggunakan ragam bahasa tulis dengan pilihan kata yang bebas. Tidak juga ya, karena itu bukan bahasa tulis sebenarnya, tapi bahasa lisan, karena bahasa berkaitan dengan percakapan sehari-hari. Oke, ini sudah yang B salah, C salah, D salah. Otomatis jawabannya yang A ya kan? Gak mungkin kan kalau di sini benar ini salah. Gak mungkin jawabannya B atau C atau D. Yang jelas jawabannya pasti A. Tapi kita cek dulu nih teks keduanya, apakah dia menggunakan bahasa tulis dengan kalimat-kalimat bermajas. Nah, kita baca teks kedua. Garis biru muda mulai terlihat di ufuk timur, membaur dengan warna langit yang hitam pekat. Lama-kelamaan langit hitam berubah menjadi semburan gradasi berbagai macam warna biru, mulai dari biru muda di sebelah timur hingga biru kehitaman di sebelah barat. Lambat laun garis putih kekuningan muncul dengan siratan gradasi kuning dan jingga, dingin yang membekukan tubuh. Nah, ini ada penggunaan majas nih. Perlahan hilang dengan datangnya rasa hangat. Ketika bola matahari sudah setengah perjalanan muncul, akan kita sadari bahwa di bagian bawah adalah hamparan kabut yang mengitari rangkaian Gunung Bromo. Lautan kabut berwarna putih berbentuk serupa kapas menambah eksotisme pencampuran warna di langit. Gunung Bromo terlihat kokoh dengan lekukan di badannya dan asap tipis yang muncul di kawahnya. Hingga matahari bergerak semakin tinggi, kabut mulai menghilang memunculkan daratan pasir di bawahnya. Oke, di sini dia menggunakan bahasa tulis dan menggunakan majas tadi, ya kan? Ini contoh penggunaan majas. Otomatis benar jawabannya A. Nomor 11. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan ada soal seperti ini silakan di skip dulu ya. Kemudian dijawab, nanti kalau sudah menemukan jawabannya silakan dilanjutkan lagi videonya. Nomor 11. Penyuntingan teks yang benar adalah kalimat nomor berapa? Kita lihat dulu nih. Di bagian sini teksnya. Perubahan warna pada daging apel terjadi sehingga terkena oksigen di udara. Perubahan warna dapat dihambat dengan memberi jeruk nipis pada daging apel. Nah, kita lihat suntingannya. Nomor 1, konjungsi sehingga tidak tepat seharusnya diganti karena. Nomor 2, konjungsi sehingga tidak tepat seharusnya diganti kemudian. Nomor 3, penulisan di udara tidak tepat seharusnya di spasi udara. Nomor 4, penulisan di hambat tidak tepat seharusnya di spasi hambat. Oke, jadi
Salahnya di bagian sini dan di sini ya. Kita cek dulu yang di udara. Di dan udara itu seharusnya di plus udara, karena udara ini adalah penanda tempat, ya kan? Karena penanda tempat otomatis harus dipisah, ya enggak? Jadi yang nomor 3 nih, benar. Sekarang yang sehingga. Nah, penggunaan kata sehingga ini salah. Kenapa? Karena pada konteks ini perubahan warna pada daging apel itu merupakan penanda sebab. Kemudian terkena oksigen di udara itu adalah penanda akibat. Nah, tetapi konteksnya pada kalimat itu yang lebih ditekankan adalah sebabnya. Karena yang ditekankan adalah sebabnya, otomatis kata sehingga harus diganti dengan kata karena, ya kan? Otomatis yang nomor 1, ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, saya jelaskan lagi ya. Jadi konjungsi sehingga itu menandakan hubungan sebab akibat. Nah, kalau karena itu juga menandakan hubungan sebab akibat. Tetapi sehingga itu yang ditekankan hubungan sebab akibatnya adalah bagian akibatnya. Kalau karena yang lebih ditekankan adalah hubungan di bagian sebabnya, ya kan? Jadi yang lebih tepat itu adalah yang karena. Maka jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu opsi B. Nomor 12. Oke, nomor 12 ini ada infografik. Oke. Yang ditanyakan adalah tujuan penulisan infografik tersebut adalah, oke, kita lihat dulu nih. Infografiknya judulnya adalah kecanduan belanja online. Coba tips ini untuk mengatasinya. 1. Uninstall aplikasi belanja online. 2. Unfollow akun belanja di media sosial. 3. Buat anggaran khusus untuk belanja online. 4. Hapus data kartu kredit di aplikasi belanja. Oke, kita lihat opsi A. Apakah memberikan informasi agar masyarakat gemar belanja online? Tidak, ya kan? Justru dia memberikan informasi agar kita itu berhenti belanja online. Yang B, mengajak masyarakat untuk menginstal aplikasi belanja online. Ini sebenarnya bisa, ya kan? Tetapi ini tidak bisa mewakili infografisnya karena hanya hanya menyebutkan satu bagian saja, sementara di sini ada 4, ya kan? Jadi kurang lengkap. Yang C, mengajak masyarakat untuk menggunakan kartu kredit untuk belanja online. Nah, ini salah. Padahal di sini kita diminta untuk menghapus, ya kan? Yang D-nya, mengajak masyarakat agar tidak kecanduan belanja online. Nah, ini benar nih jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. 13. Oke, 13 ini pertanyaannya adalah kalimat fakta dan kalimat opini atau pendapat yang tepat sesuai dengan teks tersebut adalah, oke, kita baca dulu ya teks bacanya. Objek wisata yang diberi nama Tumpeng Menore ini terletak di lereng Bukit Menore, tepatnya di Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Tumpeng Menore menawarkan suguhan pemandangan alam dengan view perbukitan Menore yang sungguh eksotis dan mempesona. Tempat wisata ini memiliki bangunan berbentuk heksagonal yang indah menyerupai tumpeng. Tumpeng Menore menghadirkan restoran dengan pemandangan Gunung Merbabu, Merapi, dan Sindoro Sumbing sekaligus. Di pagi hari, pengunjung bisa melihat sunrise. Saat malam hari, pemandangannya pun sangat indah dan menawan, yaitu kerlap-kerlip lampu kota Yogyakarta. Nah, kita cek bagian A. Tempat wisata ini memiliki bangunan berbentuk heksagonal yang indah menyerupai tumpeng. Apakah ini fakta? Iya, betul. Tadi ya ada ya. Sekarang opininya, di pagi hari pengunjung bisa melihat sunrise. Oke, ini juga ini salah ya. Kalau di pagi hari pengunjung bisa melihat sunrise, ini masuknya ke fakta.
Karena di sini ada tadi nih. Nih, di pagi hari pengunjung bisa melihat sunrise, ya kan? Itu fakta ya. Yang B, saat malam hari pemandangannya pun sangat indah dan menawan, yaitu kerlap-kerlip lampu kota Yogyakarta. Ini ya, itu fakta. Yang opininya tempat wisata ini memiliki bangunan berbentuk heksagonal yang indah menyerupai tumpeng. Nah, ini fakta juga. Jadi salah nih. Yang C, objek wisata yang diberi nama Tumpeng Menoreh ini terletak di lereng Bukit Menoreh, tepatnya di Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Ya, ini fakta. Yang opininya Tumpeng Menoreh menawarkan suguhan pemandangan alam dengan view perbukitan Menoreh yang sungguh eksotis dan mempesona. Nah, ini opini nih. Kata-kata yes yang sungguh. Ya kan, ini masih opini. Yang D, tempat wisata ini memiliki bangunan berbentuk heksagonal yang menyerupai tumpeng. Oke, ini fakta. Yang opininya, Tumpeng Menoreh menghadirkan restoran dengan pemandangan. Nah, ini fakta. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang 14 yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat mengenai watak tokoh dalam kutipan cerita tersebut adalah. Kita baca dulu nih teks bacaannya. 3 hari setelah kejadian itu, Dinda sudah bisa masuk sekolah. Lengan kanannya masih dibebat perban putih dengan perekat berwarna coklat. Seperti biasa, ia langsung menyapa teman-teman dengan senyuman yang menunjukkan deretan gigi putih yang rapi. Ia lambaikan tangannya pada Dani yang duduk di pojok kelas. Aku terpaku di tempat dudukku. Hampir aku melambaikan tangan untuk menyuruhnya duduk di sisiku. Seperti biasa, tapi niat itu tertahan. Naluriku menahan gerakanku. Jika Dinda masih marah kepadaku dan tidak menanggapiku, tentu akan menjadikanku sangat malu di depan teman-teman. Kecerobohanku telah membuat Dinda terluka. Aku tidak siap mengerem sepeda motor saat di lampu merah dan kecelakaannya menabrak motor Dinda yang berhenti duluan. Lebih celaka lagi, Dinda jatuh di trotoar dan lengannya terluka. Ini untuk kalian. Aku beli kemarin sepulang dari rumah sakit. Dikeluarkannya aneka roti kemasan dari kresek warna hitam. Ditaruhnya di meja Rani. Teman-teman yang berkerumun di sekitar meja itu langsung berebut. Rina, sini. Ada roti lapis legit kesukaanmu. Dinda mengangkat roti yang masih utuh kemasannya. Iya. Aku jawab dengan terbata-bata. Langkahku masih berat untuk melangkah. Oke, kita sudah dapat nih ceritanya. Lalu kita lihat pernyataannya. Nomor 1, Dinda masih memiliki sifat pemaaf. Benar nggak? Iya dong. Nah, di sini kan awalnya kan si Rani itu, ya kan, masih mengira jika Dinda masih marah kepadanya, ya kan? Tetapi pada bagian di sini si Rani ya, si Rina itu malah memanggil si Dinda untuk memberikan roti yang sangat disukai Dinda. Artinya si Rina ini tidak lagi marah. Karena tidak lagi marah berarti dia itu memiliki sifat pemaaf, bukan pendendam. Nomor 2, Dinda anak yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada hubungannya ya dengan cerita. Malah dia jadi korban kan. Seharusnya si Rina ya, tapi Rina bertanggung jawab kok. Yang nomor 3, Rina anak yang ceroboh. Benar nggak? Iya, betul. Di bagian mana? Di bagian sini tadi ya kan. Karena kecerobohannya dia menabrak si Dinda tadi. Nomor 4, Rina senang mencelakakan orang lain. Ya ampun, ini jangan sampai ya. Ini jelas sekali salah. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Ada nggak jawabannya? Ada, yang A. Berikutnya, soal nomor 15. Wah, soalnya panjang sekali ya. Sama ya teksnya ya, dengan yang pertanyaan sebelumnya tadi. Yang ditanyakan di bagian ini adalah pernyataan yang tepat terkait pesan moral. Oke, pesan moral. Cerita tersebut adalah, kita lihat nih pesan moralnya apa. Nomor 1, berhati-hatilah saat berkendara karena sedikit kesalahan dapat mencelakai orang lain. Bener nggak? Iya, betul ya.
Karena kita harus jangan jadi orang yang ceroboh. Jadi kalau jalan dia harus lihat kiri kanan ataupun fokus di jalan, fokus di depan gitu ya. Nomor 2, memaafkan kesalahan orang lain merupakan hal yang mulia. Ya, betul juga ya. Si Dinda tadi merupakan orang yang pemaaf ya tadi. Nomor 3, minta maaflah saat melakukan kesalahan, apalagi jika sudah sengaja. Nah, ini jelas salah nih. Ada kata jika sudah sengaja. Wah, jangan sampai ya. Nomor 4, berbuat baiklah kepada sesama supaya selalu diberikan keselamatan. Nah, ini juga kurang tepat ya. Jangan mengharapkan imbalan ya kalau nomor 4 ini ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah 1 dan 2. Ada nggak jawabannya? Ada dong, yaitu yang opsi A. Nomor 16. Wah, teksnya panjang lagi nih. Kita cek dulu ya pertanyaannya ya. Pernyataan yang menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah nomor berapa? Oh, berarti perbedaan penggunaan bahasa. Oke, kita cek dulu atau kita baca dulu teks pertama. Teks pertama, konon kabarnya belumlah pernah orang naik haji seramai tahun 1927, baik sebelum ataupun sesudahnya. Waktu itu saya naik haji dari pelabuhan Belawan. Saya telah berlayar ke Jeddah, menumpang kapal Karimata. 14 hari lamanya saya terkatung-katung di dalam lautan besar. Pada hari ke-15 sampailah saya ke pelabuhan Jeddah di pantai Laut Merah itu. 2 hari kemudian saya pun sampai ke Mekah, di Mekah ya, tanah suci kaum muslimin sedunia. Alangkah besar hati saya ketika melihat Ka'bah. Tidaklah dapat saya perikan karena karena dari kecilku sebagai kebiasaan tiap-tiap orang Islam, Ka'bah dan menara Masjidil Haram yang 7 itu telah menjadi kenangan-kenanganku. Ini penggalan novel ini ya, Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka. Sekarang teks keduanya. Alangkah indahnya hari itu bagi Karman. Bertahun-tahun ia memimpikan sholat di Mekah. Hari itu telah terwujud. Bagi kejatuhan bulan, hatinya begitu riang dan terang. Jiwanya penuh bunga. Perjuangannya untuk dapat sampai di tanah suci itu telah mencapai puncak dan hasilnya. Gedung-gedung yang tinggi di kota suci itu tersenyum menyambut kedatangannya. Ia melangkah dengan penuh suka, dibalut rasa syukur dan yang mendalam. Bermimpilah yang tinggi, tidak apa-apa. Tapi bukan mimpi itu yang penting. Usaha dan doamu adalah yang utama. Pesan bapaknya ketika pertama kali ia menyampaikan niat untuk naik haji 30 tahun yang lalu. Dan tahun ini impian itu terwujud. Malam tadi setelah berjam-jam di pesawat, kakinya melangkah di kota suci itu. Oke, sekarang kita cek jawabannya atau opsi jawabannya. Nomor 1 dulu ya, kita cek ya. Dalam teks 1 terdapat banyak peribahasa sehingga tampak indah, sedangkan teks 2 tidak ada. Kalau teks 1 itu dia tidak menggunakan peribahasa ya. Saya cek tadi nggak ada. Kalau teks kedua ada. Ya, teks kedua ada. Misalkan di sini nih, jiwanya penuh bunga, ini peribahasa. Ya kan? Peribahasa apa? Personifikasi. Ya kan? Kemudian bukan personifikasi ya, tapi metafora, maaf, metafora ya. Kemudian juga di sini gedung-gedung yang tinggi di kota suci itu tersenyum menyambut kedatangannya. Nah, ini baru personifikasi. Ya. Jadi yang satu ini salah nih. Nomor 2, teks 1 ada ungkapan. Kalau teks kedua banyak ungkapan yang memperoleh suasana. Teks 1 tidak ada ungkapan ya. Jadi salah nih nomor 2. Nomor 3, pada teks 1 tidak terdapat majas. Ya, betul. Sedangkan pada teks kedua terdapat majas yang memperindah kalimat. Oke, ini benar ya tadi ini contohnya. Metafora, personifikasi. Nomor 4, pada teks 1 tidak terdapat kalimat langsung. Ada nggak? Betul ya, semuanya kalimat tidak langsung ya. Sedangkan kalimat pada teks kedua terdapat kalimat langsung. Oke, ini benar. Ini benar. Di mana? Ini
tanda petik ini. Nah, ini kalimat langsung namanya. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Otomatis C jawabannya. Nomor 17. Kita cek teksnya. Oh, sama ya teksnya ya. Sekarang kita langsung ke pertanyaan. Pada kedua kutipan teks tersebut terdapat pernyataan yang menunjukkan bahwa tokoh berada di kota Mekah, yaitu pada kalimat. Nah, ini agak sulit ini karena di sini tidak disebutkan teks 1 atau teks 2. Ya kan? Coba kita cek dulu deh. Yang menunjukkan bahwa tokoh berada di kota Mekah. Kita cek kalimat pertamanya. Kalimat pertama di teks 1. Berarti sini ya, apakah ada indikasi bahwa dia berada di kota Mekah? Tidak ada. Teks kedua kalimat pertamanya di sini. Apakah ada indikasi kalau dia di kota Mekah? Juga tidak ada. Otomatis yang A ini salah. Kalimat kedua berarti dari sini. Waktu itu indah naik haji, bukan di Mekah juga. Kalau teks keduanya bertahun-tahun ia memimpikan sholat di Mekah. Nah, ini bisa nih. Berarti 2 ini bisa. Kita tahan dulu. Yang ketiga. Sekarang teks 1. Kalimat ketiganya berarti di sini. Dari pelabuhan Belawan saya berlayar ke Jeddah menumpang kapal laut Karimata. Juga tidak ada indikasi Mekahnya. Yang teks kedua. Bagai kejatuhan bulan, hatinya begitu riang dan terang, juga tidak ada. Ini salah berarti. 4 berarti teks satunya dari sini. Ini juga tidak ada indikasi Mekahnya. Kalimat teks keduanya, jiwanya penuh bunga, juga tidak ada. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang B. Cukup hot juga ya soal ini ya. Cukup mengecoh. Jadi teman-teman harus jeli. 18. Teks bacanya juga masih sama. Pertanyaannya, perasaan tokoh saya dan Karman saat berada di kota Mekah adalah untuk bagian sini jawabannya apa teman-teman? Apa? Kita lihat dulu yang A, gembira dan merasa lebih dari orang lain. Ini tidak ya. Bahagia dan pernah kufur nikmat. Nah, ini jelas nih, salah. Kufur ya, kufur itu artinya menolak. Kufur itu artinya menolak. Menolak apa? Menolak nikmat. Padahal di sini teks bacanya dia sangat mensyukuri nikmat itu. Jadi salah. Yang C, hampa dan merasa asing di tempat jauh. Tidak ya, dia merasa bahagia di sana. Yang D, senang dan penuh rasa syukur. Nah, ini jawabannya. Nih, rasa syukur, ya kan? Dan senang juga dia. Kemudian yang di bagian nih, alangkah indahnya hari itu bagi Karman. Nah, itu juga senang dia. Ya kan? 19 sekarang. 19. Kutipan teks sastra tersebut berisi tentang. Oke, sekarang kita baca lagi nih. Kau memang pintar, Pukat. Pak Bin memujiku. Memang benar di setiap kalender rumahan yang kalian lihat biasanya itu juga ada penanggalan Arab dan Jawanya. Mari kita lihat di depan. Pak Bin mengeluarkan sejumlah kalender besar dari tas kusamnya. Wajah-wajah terlongok. 1, 2 semangat mendekat. Situasi kelas berubah menjadi lebih hangat meski gerimis di luar menderas. Aku sudah menyeringai ya. Aku sudah menyeringai senang selepas dipuji Pak Bin. Sampat abai memperhatikan ada seorang teman yang justru sekarang duduk dengan wajah masam.
Sistem penanggalan kita ini disebut kalender Masehi, disusun berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Ada 12 bulan yang sudah kita kenal, Januari hingga Desember. Nama bulan-bulan itu memiliki sejarah sendiri. Sayangnya kita sudah hidup di zaman yang berbeda. Kalau kita berkesempatan hidup di zaman itu, boleh jadi kita bisa ikut memberikan nama untuk bulan-bulan. Januari misalnya kita ganti saja menjadi bin Mahmud, atau Desember kita jadikan bulan Pukat. Jadi lebih bagus bukan? Pak Bin berkelakar di depan kelas, diikuti oleh tawa teman-teman. Bin Mahmud itu adalah nama lengkap Pak Bin. Kalau soal mengajar sambil bercerita, aku yakin tidak ada yang mengalahkan Pak Bin, apalagi dengan keterbatasan yang dimiliki sekolah kami. Sekarang kita lihat jawabannya. Yang A, kepintaran Pukat dalam menjawab pertanyaan Pak Bin. Apakah teks sastra itu membicarakan tentang itu? Tidak, ya kan? Intinya bukan membicarakan itu ya, tapi dia membicarakan tentang pelajaran geografi, ya, tentang sistem penanggalan ya. Yang B, sistem penanggalan yang digunakan di masyarakat setempat. Apakah itu jawabannya? Hampir ya, ini hampir lengkap ya, tapi kurang tepat kalau menurut saya. Yang C, pembelajaran di kelas yang membahas sistem penanggalan kalender Masehi. Ya, ini bisa nih. Yang D, pujian Pak Bin terhadap kepintaran Pukat dalam menjawab pertanyaan. Nah, ini kurang tepat juga, hampir sama seperti yang A tadi ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Berikutnya soal nomor 20. Tanggapan yang tepat pada kutipan teks tersebut adalah, teksnya masih sama ya. Kita cek opsi A. Walaupun bersifat fiktif, dalam cerita tersebut dapat ditemukan informasi faktual atau pengetahuan yang ada di dunia nyata. Ya, ini bisa. Karena cerita fiksi itu tidak 100% fiksi, tetapi juga ada informasi faktualnya. Tetapi yang lebih mendominasi fiksi itu, unsur fiksinya itu lebih banyak di situ daripada informasi faktualnya. Yang B, cerita tersebut merupakan bagian cerita fiksi sehingga semua informasi yang ada dalam teks tersebut fiktif belaka dan tidak ada ilmu pengetahuannya. Nah, ini salah nih. Walaupun ada informasinya, tapi informasi itu juga merupakan berasal dari informasi dunia nyata, ya kan? Ada manfaatnya. Yang C, pengetahuan yang ada dalam fiksi tersebut hanya berlaku di dunia khayalan sehingga tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Ini juga salah. Yang D, karya sastra merupakan hasil karya pengarang yang bersifat imajinatif sehingga tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini juga salah. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang A. Nomor 21. Nomor 21 yang ditanyakan adalah, Saras tidak masuk ke sekolah berhari-hari tanpa keterangan. Hal ini disebabkan, ini ya, kita mencari kenapa sih Sarah ini tidak masuk sekolah. Sekarang kita baca teksnya. 5 hari ini Saras tidak tampak di kelas. Tidak ada surat izin orang tua. Tidak ada pula surat keterangan sakit dari dokter. Menghubunginya untuk sekedar menanyakan kabar lewat telepon adalah hal yang mustahil. Ia tidak memiliki HP. Bahkan Saras pernah bercerita bahwa di kampungnya tidak ada yang memiliki telepon kabel ataupun genggam pun tidak ada. Tadi pagi saya mampir di tempat kosnya, tapi ibu kosnya pun tidak tahu, Bu. Jawabku saat Bu Nia menanyakan ketidakhadiran Saras. Sebagai teman sebangkuku, akulah yang paling sering ditanya jika ia tidak berangkat. Sarah sudah berapa kali tidak masuk tanpa keterangan. Jika terus seperti ini, ia bisa tidak naik kelas, perkataan Bu Nia sambil membolak-balik halaman buku presensi kelas. Baru saja aku selesai bicara, Pak Rudi masuk ke ruang kelas dengan selembar kertas di tangannya. Sarah tidak masuk sekolah karena akses jalan dari rumahnya tertutup longsor. Nah, ini alasannya nih. Kenapa dia tidak masuk ya? Ucap Bu Nia setelah membaca memo tersebut. Entah dari mana kabar itu, Bu Nia tak menjelaskannya. Aku jadi ingat kampung Saras. Ia tinggal di tebing di antara hutan-hutan yang gundul. Ngeri melihatnya. Tempat tinggalku pun pegunungan, tapi tidak seperti ini. Oke, sekarang kita lihat opsi A. Terjadi tanah longsor di daerah pegunungan pada saat musim hujan. Apakah itu jawabannya?
ya. Kurang tepatnya di sini. Tidak ada indikasi kalau dalam cerita tersebut tanah longsornya disebabkan dan terjadi di musim hujan. Jadi kurang tepat ya. Yang B, jalan di rumah menuju sekolahnya tertutup longsor. Nah, ini benar nih yang B nih. Tadi di sini ya. Karena jalan akses dari rumahnya tertutup longsor. Yang C, Saras tidak memiliki telepon genggam untuk alat komunikasi. Ini bukan alasan. Yang D, rumah Saras jauh sehingga ia harus tinggal di tempat kos. Ini juga bukan alasan. Nah, jadi yang lebih tepat adalah yang B ya. Nomor 22. Oke, teksnya hampir sama. Teksnya sama ya. Tapi pertanyaannya yang berbeda. Pertanyaannya, perbedaan Saras dan toko saya dalam kutipan cerita tersebut adalah, coba A, Saras sulit untuk dihubungi dan lebih sering menutup diri, sedangkan toko saya pandai bergaul dan banyak temannya. Nah, ini tidak ada informasi kalau Saras itu menutup diri ya. Yang B, Saras tinggal di pegunungan dan jauh dari tempatnya menempuh pendidikan ia, sementara toko saya tinggal di dekat sekolah. Ini juga salah. Padahal di sini di bagian akhir bacaan mereka itu sama-sama tinggal di daerah pegunungan. Ya kan? Yang C, toko saya memiliki prestasi belajar yang lebih baik karena memiliki tingkat kehadiran yang lebih baik daripada Saras. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan bacaan. Yang D, Saras berasal dari pegunungan bertebing yang banyak hutan gundulnya. Nah, oke nih, bener ya sini ya. Nah, di akhir bacaan nih. Sementara saya berasal dari pegunungan tetapi tidak tandus. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Tidak tandusnya terlihat dari mana? Teman-teman, bagian sini ya. Nah, tetapi tidak seperti itu. Jadi kebalikan dari tempat tinggalnya si Saras tadi. 23. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah apa? Kita baca dulu nih. Di alam ini terdapat binatang yang memiliki kebiasaan tidur pada siang hari dan aktif pada malam hari. Hewan nokturnal memiliki alat khusus yang membantunya berburu makanan pada malam hari. Salah satu contohnya adalah kelelawar. Oke. Karena kalimat setelahnya membicarakan tentang hewan nokturnal, otomatis kita mencari jawaban yang membicarakan nokturnal juga. Yang A, nokturnal memiliki ciri khusus yang mudah dikenali. Apakah sinkron? Tidak ya. Yang B, binatang tersebut dinamakan hewan nokturnal. Nah, ini bisa nih. Yang C, pada malam hari binatang tersebut mencari makan. Ini juga tidak ada hubungannya dengan kalimat selanjutnya. Yang D, nokturnal merupakan salah satu jenis hewan. Ini salah. Karena nokturnal itu bukan jenis, tapi kategori. Ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. 24. Pertanyaannya, kata yang tepat untuk melengkapi bagian paragraf yang rumpang tersebut adalah, oke, sekarang kita lihat teksnya. Kelelawar menemukan jalannya melalui gema yang memberitahunya jika ada rintangan. Telinga kelelawar yang besar dan titik-titik membantunya mendeteksi gema yang berbeda-beda. Contohnya gema dari pohon yang ingin dihindari atau gema dari serangga yang ingin ditangkap. Kelelawar mendengarkan gema yang timbul begitu mereka mengeluarkan suara decit. Titik-titik terjadi ketika bunyi dipantulkan oleh benda. Oke. Kalau kita perhatikan di sini di opsi A, B, C, dan D ada dua kata ya. Diawali kata sensitif dan peka. Nah, kita artikan dulu nih. Kalau peka itu berkaitan dengan cepat tanggap pada situasi ya. Kalau sensitif itu cepat bereaksi ya, bereaksi pada fisik biasanya, fisik ataupun emosi ataupun juga pada psikologi. Nah, karena ini berkaitan dengan
kondisi kelelawar dalam merespon sesuatu yang itu berdampak pada bagian tubuhnya atau fisiknya kelelawar agar misalkan tidak menabrak sesuatu, artinya itu lebih condong ke arah sensitif, ya kan? Karena di sini pengertiannya cepat bereaksi pada fisik. Nah, otomatis yang B ini salah. Nah, kemudian di titik-titik yang kedua itu berkaitan dengan apa? Karena kalimat sebelum-sebelumnya ini membicarakan tentang gema, ya kan? Gema, ada gema lagi, otomatis di sini dia adalah gema juga, ya kan? Maka jawabannya adalah yang A. Coba kita masukkan. Kelelawar menemukan jalannya melalui gema yang memberitahunya jika ada rintangan. Telinga kelelawar yang besar dan sensitif, oke ya, membantunya mendeteksi gema yang berbeda-beda. Contohnya gema dari pohon yang ingin dihindari atau gema dari serangga yang ingin ditangkap. Kelelawar mendengarkan gema yang timbul begitu mereka mengeluarkan suara decit. Gema terjadi ketika bunyi dipantulkan oleh benda. Nah, secara definisi pun juga merupakan pengertian dari gema, ya kan? Jadi lebih tepat A. Nomor 25, soal terakhir. Oke, di sini ada gambar banjir ya. Oke, di sini titik-titik ini kira-kira jawabannya apa? Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan layanan masyarakat tersebut adalah yang A, kita cek. Jangan buang sampah di sungai, bersihkan saluran air secara rutin, buat sumur resapan. Apakah bisa diterima? Bisa. Ya, karena ini juga berkaitan dengan banjir juga kan. Sekarang kita cek dulu yang B. Lakukan reboisasi, hindari datang ke rumah yang pernah banjir. Beri bantuan pada korban banjir. Nah, ini salah nih. Reboisasi ini nggak berkaitan dengan gambar di atas ya. Kemudian yang C. Bersihkan saluran air, hindari berkunjung ke daerah yang pernah banjir, buang sampah pada tempatnya. Nah, ini hindari berkunjung juga salah. Sama seperti yang B tadi, hindari datang ke daerah yang pernah banjir. Yang D, jangan tinggal di kota yang pernah banjir. Nah, ini juga salah. Otomatis yang paling tepat itu adalah yang A. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan soal ASPD tahap pertama, soal TPM 1 dari Kabupaten Kulon Progo. Nah, jika teman-teman ada hal yang ingin didiskusikan, silakan berikan komentar teman-teman di bagian komentar video ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal TPM pertama paket B. Sama ya, dari Kabupaten Kulon Progo. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan beritahu teman-temanmu tentang pembahasan soal di channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.